Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe Indri Kiki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaila Khairunisa dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Chelsea Deva Aurelia dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Devaldo dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Fadlan Hafiz dari kelompok 3. Larel salah nama aku nih. Perkenalkan, nama saya Ananda Basutama dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Pak Alamca dari kelompok 3. A. Makna bela negara. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Ditegaskan dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang upaya negara, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwajibkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kata kewajiban dalam ketentuan tersebut mengandung makna bahwa dalam keadaan tertentu negara dapat memelas setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Bela negara bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari aparat keamanan. Contohnya polisi atau TNI saja melalui teknik dan strategi militer. Namun hak sekaligus kewajiban dalam membela negara sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Inti dari upaya bela negara adalah kesediaan untuk memberikan suatu tanpa pamrih atau kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara sebagai sebuah tindakan terbaik untuk melindunginya, mempertahankan, serta memajukan bangsa. B. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. 1. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Pasal 27 ayat 3. B. Pasal 30 ayat 1. C. Pasal 30 ayat 2. D. Pasal 30 ayat 3. E. Pasal 30 ayat 4. F. Pasal 30 ayat 5. 2. Ketetapan MPR. A. Ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah dengan peran dan fungsi masing-masing. Peran TNI adalah sebagai berikut. 1. TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. TNI sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 3. TNI melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan UU. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kepolisian Negara RI merupakan kepolisian nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. 2. Dalam melaksanakan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. 3. Undang-undang. A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. C. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 68 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya membela negara. E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintahan daerah. C. Perjuangan pertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, secara sepihak Belanda kembali masuk ke Indonesia dengan mengatasnamakan sebagai penguasa yang sah karena berhasil mengalahkan Jepang yang sebenarnya mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda
dari Belanda. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan tersebut harus melewati beberapa episode penting yang mengombinasi antara perang fisik dan perjuangan secara diplomasi atau perundingan-perundingan dalam kurun waktu antar tahun 1945 sampai dengan 1949. A. Insiden Belanda di Surabaya. B. Pertempuran 5 hari di Semarang. C. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. D. Pertempuran Ambarawa. E. Pertempuran Medan Area. F. Bandung Lautan Api. G. Pertempuran Margarana. H. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda. I. Perang gerilya. 3. Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Ancaman dari dalam negeri. Potensi ancaman yang dihadapi NKRI dari dalam negeri antara lain sebagai berikut. 1. Disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukaan. 2. Kekerasan sosial akibat kesenjangan ekonomi dan kepentingan kebijaksanaan ekonomi. 3. Upaya pergantian ideologi Pancasila. 4. Makar atau pergulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional. 5. Munculnya pemikiran memperluaskan daerah otonomi. 6. Pemaksaan kehendak golongan tertentu. 7. Potensi konflik antara kelompok atau golongan. 8. Melakukan korupsi dan nepotisme yang sangat merugikan negara. 9. Kesenjangan ekonomi. 10. Penyalahgunaan narkoba, pornografi dan pornografi, pergaulan bebas dan tawuran. B. Ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri yang paling perlu diwaspadai pada saat ini adalah ancaman non-militer, yaitu ancaman terhadap ideologi, ancaman terhadap politik, ancaman terhadap ekonomi, ancaman terhadap sosial budaya. D. Semangat dalam komitmen dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. 1. Upaya mengisi dan mempertahankan NKRI. Dalam pasal 27 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Menurut penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2002, menyatakan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara adalah sebagaimana ditentukan dalam pembukaan dan pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. A. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. B. Pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. C. Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. D. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. D. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik luar negeri bebas aktif. E. Banyak pertahanan negara bersifat semesta, dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. F. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.